Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Sahabat Semanggi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah dipertemukan dengan puncak hari terakhir, detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah, karena atas rahman rahimnya kita semuanya tetap dilimpahi barokah, sehingga kita semuanya dapat meniti Ramadan dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Semanggi dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk menyampaikan bagaimana sholatnya seseorang yang masih mempunyai tanggungan qodok sholat. Atau bagaimana orang yang tetap melakukan sholat sunnah, akan tetapi dia itu masih mempunyai kewajiban untuk membayar sholatnya yang belum dikerjakan di waktu yang sudah lampau. Sobat Semanggi yang dirahmati oleh Allah, mengqodok sholat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan manakala seseorang muslim yang mukallaf yang sudah dibebani hukum, dia itu sengaja untuk mungkin tidak melakukan sholat atau tanpa sengaja dia terlupa untuk tidak melakukan sholat. Lalu bagaimanakah status sholatnya? Bolehkah seseorang yang terkategori demikian itu tetap melakukan sholat sunnah tanpa membayar atau mengqodok sholat wajib yang telah digugurkan? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa man nasiya sholatan aw nama minha fakafaratuha idza dzakaraha. Apabila seseorang meninggalkan sholat atau lupa tidak melakukan sholat, maka tebusannya adalah dia harus melakukan sholat manakala ia sudah mengingat bahwa dirinya telah melalaikan sholat. Nah, dalam hal ini Sobat Semanggi dimanapun Anda berada, ada orang yang meninggalkan sholat itu karena uzur atau karena adanya halangan, dan juga ada kategori yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur. Untuk kategori yang pertama, sholatnya orang yang tanpa uzur. Contohnya, orang tersebut lupa, benar-benar lupa ketika dia belum melakukan sholat. Misalkan sholat zuhur, dia ingat ketika waktu asar, ya Allah saya ternyata tadi itu belum melakukan sholat zuhur. Nah ini ternyata dia dalam kategori bahwa dia itu ada uzur atau ada halangan, yaitu dia itu lupa. Nah terus ada lagi orang yang tidur mungkin belum masuk waktunya sholat, dia sudah tidur. Nah terus dia bangun-bangun ketika sholatnya, waktu sholatnya sudah habis. Misalkan sebelum zuhur dia tidur, nah dia bangun ketika waktu asar, maka dia sudah meninggalkan waktu asar. Nah seperti ini disebut dengan orang yang meninggalkan sholat karena uzur, karena adanya halangan. Maka dia harus mengqodok sholat atau membayar sholatnya, tapi dengan sifat tidak disifati sesegera mungkin. Beda halnya dengan orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur atau tanpa adanya halangan. Misalkan karena orang itu betul-betul malas untuk melakukan sholat. Terus yang kedua, misalkan orang itu tidak sempat melakukan sholat karena kesibukannya. Nah itu disebut tanpa uzur, meskipun dia kategorinya sibuk, tapi itu sibuknya karena urusan duniawi ya. Jadi tetap dia dihukumi untuk segera mungkin untuk membayar mengqodok sholatnya. Dan malah Imam Zarkasi dalam kitab Fathul Mu'in itu menjelaskan bahwa orang yang ketika dia itu tanpa uzur, dia wajib untuk mengalokasikan seluruh waktunya tadi untuk melakukan sholat, membayar sholat yang sebelum-sebelumnya telah dia tinggalkan. Sobat Semanggi dimanapun Anda berada, yang dapat kita tarik kesimpulan pada kultum kali ini adalah bahwa sebagaimanapun kita tetap untuk
harus membayar sholat kita yang sudah kita tinggalkan. Dan malah dihukumi kita haram untuk melakukan sholat sunnah ketika kita masih punya tanggungan sholat wajib yang belum kita kerjakan. Mana lebih didahulukan mana antara membayar atau mengkodok sholat wajib daripada melakukan sholat sunnah? Jawabannya adalah sholat wajib terlebih dahulu kita tuntaskan, setelah itu boleh untuk kita melakukan sholat sunnah. Demikian Sobat Semanggi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.